Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita banyak kenikmatan, memberikan kepada kita banyak kemudahan, dan menundukkan kepada kita segala yang ada di muka bumi ini. Maka tentu saja semua itu mengharuskan kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan akan nikmat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmat Allah, maka pastilah Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Kemudian kita haturkan salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Dan semoga kita semua tergolong kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah berada di atas jalan sunnahnya, berada di atas jalan yang beliau tempuh. Demikian pula para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan, ya, al-muta'alliqah bi tafsiril Quran, ya, karya Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana pada kitab ini tentu saja berisi, ya, pembahasan terkait dan kaidah-kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran, yang mana dari kaidah-kaidah ini apabila kita pahami, ini sangat membantu kita untuk bisa memahami makna-makna Al-Quran dan rahasia-rahasia yang tersembunyi yang ada di dalamnya. Nah, kita telah menyelesaikan, ya, sampai pada kaidah yang ke-14. Maka malam hari ini kita masuk pada Al-Qaidatul Khamisata Asyarah, kaidah yang ke-15. Kaidah yang ke-15 dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ja'alallahu al-asbab, ya, ja'alallahu al-asbaba lil matalibil aliyati mubasyiratin litatma'innal qulubu wa ziyadatul iman. Nah, Allah menjadikan, ya, sebab-sebab adanya tuntutan yang tinggi, permintaan dan harapan-harapan yang tinggi sebagai mubasyirat, sebagai kabar gembira, litatma'innal qulub, dan itu agar menenteramkan hati-hati, wa ziyadatul iman, dan akan menambah keimanan. Ya, tentu saja di kehidupan dunia ini ada tuntutan, harapan, ya, permintaan, naam, dari seorang hamba. Dan ketika hal tersebut telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai busyra bagi dia, sebagai kabar gembira. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, maka itu sebagai kabar gembira. Ketika kita memohon pertolongan dan datang pertolongan itu, Allah jadikan hal tersebut sebagai kabar gembira. Ya, demikian pula ketika kita minta rezeki, datang rezeki itu pun sebagai kabar gembira. Nah, maka Allah jadikan hal tersebut, ya, dalam rangka untuk menenteramkan jiwa-jiwa kita dan untuk menambah keimanan kita, keyakinan kita akan
adanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengabulkan segala doa, zat yang memberikan segala kemudahan dan mengabulkan segala tuntutan dan permintaan. Ini kaidah yang ke-15. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dengan adanya perkara ini dan Allah jadikan sebagai kabar gembira, ya hal tersebut menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan ya segala perkara-perkara yang menjadi sebab ya terjadinya apa yang kita inginkan, entah itu pertolongan, adanya rezeki, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, na'am, dan seterusnya. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa hada fi iddati mawadhi'a min kitabih. Dan perkara ini ya ada di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Ya, penyebutan tentang hal tersebut. Ya, adanya tuntutan, ya, permintaan yang tinggi dikabulkan oleh Allah itu sebagai kabar gembira yang menenangkan hati dan menambah keimanan. Dan itu banyak contoh-contohnya ya disebutkan dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Fa min dzalika an-nasr. Di antaranya adalah pertolongan. Ya. Allah berikan pertolongan sebagai harapan bagi hamba yang beriman, datangnya pertolongan Allah. Naam. Qala fi inzalihil malaikah. Allah berfirman ketika menurunkan para malaikat sebagai ya bala bantuan ya untuk orang-orang yang beriman, maka Allah berfirman dalam Quran di surat Al-Anfal ayat yang ke-10. Allah menyatakan wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum. Dalam surat Al-Anfal ayat 10. Dan tidaklah Allah menjadikannya ya diturunkannya malaikat itu sebagai bala bantuan, melainkan hal itu sebagai busyra, kabar gembira. Perhatikan. Ini kan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan itu kabar gembira. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan itu sebagai hal yang akan menenteramkan jiwa-jiwa kalian. Ya. Allah itu sebagai perkara yang bisa menenteramkan jiwa-jiwa kalian. Ya walaupun mungkin ya sifatnya baru dijanjikan. Allah akan menjanjikan pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini sebagai kabar gembira. Ya. Kabar gembira tatkala kita mendapati kesulitan, ya, akan datang pertolongan itu sebagai janji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kabar gembira, ya kan? Dan itu akan menenteramkan hati kita dan semakin menambah keimanan kita manakala betul-betul terwujud yang namanya pertolongan itu. Ya kan? Manakala terwujud yang namanya pertolongan tersebut. Nah, wa qala fi asbabir rizqi wa nuzulil matar, dan Allah berfirman dalam sebab-sebab rezeki dan diturunkannya hujan di surat Ar-Rum ayat 36. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, ayyursilar riyaha mubasysyirat, Allah mengutus angin ya, mubassyiratin, sebagai kabar gembira. Naam. Wal yudhiqakum min rahmatih, dan agar Allah merasakan kepada kalian sebahagian dari rahmatnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dan mengutus angin tersebut sehingga menjadi sejuk dan udara segar bagi orang-orang yang beriman, dan agar mereka bisa merasakan sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, itu pun dijadikan sebagai kabar gembira. Nah, wa a'ammu min dzalika, dan yang lebih umum lagi daripada itu ya, wa a'ammu min dzalika kulli qauluhu, yang lebih umum lagi dari semua itu adalah firman Allah ya di surat Yunus ayat 62 sampai 64. Allah menyatakan, ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Perhatikan ya, ini janji Allah kepada wali-walinya, tidak ada kekhawatiran. Jangan pernah merasakan khawatir ataukah kesedihan ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra, bagi mereka itu kabar gembira fil hayatid dunya, di kehidupan dunia.
dengan datangnya hal tersebut, ya, seruan para malaikat, tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu kabar gembira bagi mereka di kehidupan dunia wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirat. Nah, wa hiya kullu dalilin wa alamatin tadulluhum ala anna Allah qad arada bihimul khaira wa annahum min awliya'ih wa safwatih. Nah, dan dia, ya, semua dalil, nah, dan tanda yang menunjukkan kepada mereka bahwa Allah menginginkan kepada mereka kebaikan, dan bahwasanya mereka termasuk dari wali-walinya Allah dan orang-orang pilihannya Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu, nah, semua adalah dalil dan tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Nah, dan bahwasanya mereka adalah wali dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fihi, dan masuk di dalamnya yang merupakan kabar gembira juga as-sanaul hasan, pujian yang baik, war-ru'yas salihah, mimpi yang baik. Wa yadkhulu fihi ma yushahidunahu minal lutuf wat taufiq. Demikian pula masuk di dalamnya apa yang mereka bisa saksikan dari kelembutan dan taufik, wat taysiri lil yusra, ya, diberikan kemudahan untuk segala kemudahan, wa tajnibihim lil usra, dan dijauhkan dari segala yang menyulitkan. Nah, itu kan semua adalah kabar gembira bagi mereka. Ya, dalam Quran Allah juga mengatakan fa amma man a'ta wattaqa di surat Al-Lail. Adapun orang-orang yang gemar memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan, ya, akan adanya al-husna, yaitu surga, balasan yang terbaik, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan kemudahan untuknya terhadap jalan kemudahan. Nah, lihat, ini kan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang gemar memberi dan bertakwa dan membenarkan balasan-balasan yang terbaik, yaitu surga Allah. Allah kabar gembira, Allah berikan kabar gembira apa? Akan diberikan kemudahan untuk segala kemudahan-kemudahan. Nah, ini bisa menguatkan iman kita, ya. Karena apa? Jiwanya orang yang beriman, bertakwa, yakin bahwasanya Allah akan mudahkan saya. Allah akan berikan segala yang saya butuhkan di kehidupan dunia. Allah tidak akan menelantarkan saya. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Allah akan bukakan rezeki untuk saya andaikan saya bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Kabar gembira dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan segala urusannya mudah. Ya. Allah akan menjadikan segala urusannya mudah. Nah, maka ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seluruhnya ini adalah kabar gembira. Nah, yang dengannya akan menenteramkan jiwa-jiwa kita, orang-orang yang beriman khususnya, dan akan menambah keimanan mereka. Wa min dzalika, dan juga diantaranya contoh akan hal ini, bal min altafi min dzalik, yang lebih halus daripada itu semua, annahu, bahwa Allah yaj'alu syiddat, ya, menjadikan asyiddat, yakni suatu atau situasi yang amat sangat genting, ya. Naam, sesuatu yang menyulitkan, ya, sesuatu yang sukar. Naam, akan ada mubasyirah bil faraj. Ya, jadi Allah menjadikan adanya kesulitan, adanya hal-hal yang besar, genting, di balik hal tersebut ada mubasyirah, kabar gembira bil faraj, dengan diadakannya jalan keluar dari kesulitan tersebut. Wal usr mu'dzinan bil yusr, dan kesulitan, ya, akan mendatangkan kemudahan. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Nah, ini kabar gembira, ya. Bagaimana ayat yang kita hafalkan bersama, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra.
Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, kabar gembira. Nah, jadi tidaklah seseorang itu ya sulit saja, tidak pernah ada kemudahan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Akan datang kemudahan-kemudahan. Nah, bahkan di balik kesulitan itu ada kemudahan sudah. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam tafsirnya. Kemudian kata beliau, wa idza ta'ammalta ma qassahu an anbiya'ihi wa asfiyaihi wa kaifa lamma ishtaddat bihimul halu wa dhaqat alaihim wa dhaqat bihimul ardu bima rahubat. Dan apabila engkau memperhatikan apa yang Allah kisahkan tentang para nabinya, ya, tentang para kekasihnya, para nabi dan rasul, dan bagaimana tatkala sangat genting perkara mereka, keadaan mereka sangat sulit, ya, apa yang mereka hadapi. Tentunya kita bisa membaca dan mendengar, ya, bagaimana kisah para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim pernah mau dibakar oleh kaumnya. Demikian pula Nabi Musa, ya, bagaimana kekejaman yang beliau dapatkan dari Fir'aun, ya. Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, dan yang lainnya dari para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, mendapatkan ujian dan cobaan dan keadaan-keadaan yang sangat genting. Wa dhaqat bihimul ardu bima rahubat, dan menjadi sempit bumi itu atas mereka, padahal ya, bumi itu sangat luas. Namun dikarenakan tekanan-tekanan, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang mereka dapatkan, ya, sampai disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah 214, wazulzilu, dan mereka digoncang, hatta yaqular rasul, hingga berkatalah ar-rasul walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Ya, ala inna nasrullahi qarib. Ini kabar gembiranya. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dekat. Jadi kalau kita melihat dan mendengarkan kisah-kisah tersebut, maka kita akan melihat, ya, ra'aita min dzalikal ajabul ujab. Ra'aita min dzalika al ajabal ujab. Engkau akan melihat dari hal tersebut perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Ya, dari kisahnya para nabi dan para rasul yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka, jayakan mereka. Para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dalam surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan ayat yang mulia ini, ya. Di dalamnya ada kaidah-kaidah yang disebut oleh para ulama. Seperti di sini disebutkan, diulang ayat ini, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang mimbabit ta'kid, untuk menekankan, ya, pasti bahwa setelah ada kesulitan itu bersamanya ada kemudahan. Kata ulama, ya, bahkan ketika ada kesulitan di situ sebenarnya ada kemudahan. Dan ketika diulang, ya, ada kaidah di sana bahwa pengulangan kalau sifatnya ma'rifah maka maknanya satu. Tapi kalau nakirah diulang maka maknanya berbeda. Sehingga di sini al-usr diulang maknanya satu, sementara yusra dia nakirah ditanwin, diulang maka maknanya berbeda. Kata para ulama, satu kesulitan tidak mungkin bisa mengalahkan dua kemudahan. Karena kemudahan di sini nakirah diulang maknanya dua. Sementara al-usr dia ma'rifah, ada alif lamnya, diulang maknanya satu. Satu kesulitan tidak mungkin bisa mengalahkan dua kemudahan. Ya. Dan para ulama berbeda di dalam menafsirkan. Ada yang mengatakan, ya, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Di ayat yang kelima ini maksudnya kemudahan dalam urusan dunia. Kemudian di ayat yang keenam, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudahan yang dimaksud dalam urusan akhirat. Dan ada yang menafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang lain. Tapi intinya ini adalah kabar gembira. Ya. Kabar gembira bahwasanya ternyata kesulitan itu, ya, di balik hal tersebut akan datang kemudahan. Tidaklah seseorang akan sulit selama-lamanya dan tidak merasakan kemudahan. Akan datang kemudahan
Dan ini dikuatkan juga dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, ketahuilah, anna nasra ma'as sabar, bersama pertolongan, sesungguhnya pertolongan itu ada bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan sesungguhnya kelonggaran akan ada bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Wa amsilatu dzalika katsiratun wallahu alam, dan contoh-contoh untuk hal tersebut sangat banyak, wallahu alam. Naam. Maka kesimpulannya pada kaidah yang ke-15 ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi Syekh menyebutkan kalau kita dapati di dalam Al-Qur'an ayat-ayat, ya, naam, yang disebutkan ya di dalamnya, ya, harapan-harapan, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya, atau datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, walaupun belum terwujud tapi ada janji tersebut, maka itu kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan itu yang bisa menenangkan hati mereka dan menambah iman mereka. Menambah iman mereka. Makanya disebutkan adanya pertolongan. Ketika datang pertolongan itu kabar gembira, menguatkan iman kita, menenteramkan hati kita. Naam. Demikian pula perkara-perkara yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selesai kaidah yang ke-15. Kemudian kita masuk kaidah yang berikutnya, al-qaidatus sadisata asyarah. Kaidah yang ke-16. Nah, di mana kaidah ini berisi tentang, ya, faidah dihapuskannya jawab syarat, ya, jawab dari kalimat syarat, ya. Jadi dalam bahasa Arab ada, ya, syarat, ya. Jadi konteks ayat yang di dalamnya ada makna syarat. Nah, syarat ini membutuhkan jawab syarat, jawab dari syarat tersebut. Nah, jawab dari syarat tersebut, ya. Contoh misalnya di dalam hadits, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, ya, hadits yang terkenal itu. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kemudahan, ini syarat. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, syaratnya apa? Ya, yufaqihu fiddin. Ya, jawabnya dia akan diberikan kefakihan di dalam urusan agama. Ini contohnya. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, jikalau, ya, ada penghapusan jawab dari syarat tersebut, yang ada cuma syaratnya, jawabnya tidak ada makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah di kaidah yang ke-16 ini. Kata beliau, hadfu jawab syarti yadullu ala ta'zimil amri wa shiddatih fi maqamatil wa'id. Hadfu jawab syarti yadullu ala ta'zimil amri wa shiddatihi fi maqamatil wa'id. Nah, dihapuskannya jawaban syarat, jawab syarat, dihapuskannya itu yadullu ala ta'zimil amr. Itu menunjukkan akan besarnya perkaranya. Ya. Besarnya urusannya, wa shiddatih. Nah, dan menunjukkan juga akan, ya, kedahsyatannya, ya, kekerasannya fi maqamatil wa'id. Jikalau berada dalam, ya, konteks ancaman, ya. Jadi kalau misalnya ayatnya berisi ancaman, disebutkan syaratnya, kemudian jawab syaratnya tidak disebutkan, menunjukkan bahwa kerasnya ancaman yang diberikan itu, ya, kerasnya ancaman yang diberikan itu. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dengan contoh akan lebih jelas kaidah ini. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa dzalika kaqaulih. Hal tersebut seperti pada firman Allah di surat As-Sajdah ayat 12. Allah berfirman, walau tara, dan seandainya kamu melihat, idzil mujrimun, tatkala orang-orang yang bergelimang dengan dosa, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Andaikan kamu melihat ketika orang-orang yang bergelimangan dengan dosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka. Ini kan syarat. Jawabnya mana? Tidak disebutkan, ya.
Artinya apa? Ancaman yang luar biasa, kekerasan yang akan mereka dapatkan, kedahsyatan, ya. Naam, ancaman yang mereka akan dapatkan, siksaan dan seterusnya. Makanya disebut apa yang mereka dapatkan itu. Seandainya engkau melihat orang-orang mujrimin tatkala tunduk kepala kepada mereka di hadapan Rabb mereka, menunjukkan penghinaan yang luar biasa. Ya, ancaman dan azab yang akan mereka terima besar dan keras. Ya. Kemudian juga pada firman Allah di surat Saba ayat 51. Walau tara idh fuzi'u fala faut. Dan seandainya engkau melihat idh fuzi'u, tatkala orang-orang kafir tersebut terperanjat ketakutan, fala faut, ya, maka mereka tidak bisa melepaskan, ya, mereka tidak bisa, fala faut, mereka tidak bisa melepaskan diri darinya. Ini dan disebutkan juga jawaban syarat, ya. Andaikan engkau melihat orang-orang kafir itu terperanjat ketakutan, apa yang mereka dapatkan setelahnya? Luar biasa, mengerikan. Nah, sangkai tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Dihapus jawab syaratnya, menunjukkan besarnya perkaranya, ya, dan menunjukkan ancaman yang keras, dahsyat, luar biasa. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah 165 Allah berfirman, walau yaral ladina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Seandainya orang-orang yang zalim itu melihat, tatkala mereka melihat azab, ya, annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu milik Allah seluruhnya. Lihat, ini pun dihapus jawab syaratnya mana? Ya, seandainya orang-orang zalim melihat azab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan seandainya begitu apa yang terjadi? Dan disebutkan, nah, dihapus jawab syarat. Nah, menunjukkan besarnya perkaranya, ngerinya hal tersebut, ya, yang mereka akan dapatkan. Nah, ini di surat Al-Baqarah 165. Contohnya sangat banyak. Juga yang terakhir di sini beliau sebutkan di surat Al-An'am 27 ayat 27. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Ya. Seandainya engkau melihat tatkala mereka dihadapkan kepada Rabb mereka, apa yang terjadi? Besar perkaranya. Dan disebutkan jawaban syarat. Al-An'am ayat 30, Al-An'am ayat 30. Kemudian masih ada lagi di Al-An'am ayat 27. Walau tara id wuqifu 'alan nar. Andaikan kamu melihat tatkala mereka dihadapkan di atas api neraka. Ya, ngeri perkaranya. Dan disebut jawab syarat. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang semisal dengan ini. Dihapusnya jawab syarat menunjukkan akan besarnya perkaranya. Maka kata beliau, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fahadful jawabi fi hadhil ayat wa shibhiha aula min dzikrih. Maka dihapuskannya jawaban syarat di ayat-ayat seperti ini dan semisal dengannya itu lebih utama dari menyebutkan jawab syaratnya. Ya, kenapa? Liyadulla ala 'azamati dzalikal maqam, untuk menunjukkan akan besarnya perkaranya, wa annahu lihaulihi wa syiddatihi wa fadha'atihi la yu'abbar anhu wa la yudrak bil wasfi. Naam. Dan bahwasanya karena lihaulihi, karena kengeriannya, wa syiddatihi, kedahsyatannya, wa fadha'atihi, dan luar biasa menakutkannya, la yu'abbar anhu, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, wala yudraku bil wasfi, dan tidak bisa tergambar dengan sekedar mensifatkannya saja. Nah, subhanallah. Ini faedah yang kita dapatkan tatkala kita melihat ayat-ayat Quran, ada syarat, jawab syaratnya tidak ada, menunjukkan besarnya perkaranya. Nah, tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata seperti itu. Nah, mislu qaulihi ta'ala, ya. Ada contohnya terakhir lagi. Seperti juga firman Allah Ta'ala di surat At-Takatsur ayat yang kelima, kalla, sekali-kali tidak, lau ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya mereka tahu dengan ilmu yakin, dengan ilmal yakin. Ya, maksudnya apa? Kan syarat ini dan disebut jawabannya, lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya mereka tahu, kalian tahu dengan ilmu yakin apa yang nanti akan kalian hadapi di akhirat nanti. Nah, dan disebut, ya, apa yang terjadi setelahnya menunjukkan besarnya perkaranya.
Ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, lama aqamtum ala ma antum alaihi minat tafrid wal ghaflah wal lahu. Yani kalian tidak akan mengerjakan apa yang kalian sekarang ada di atasnya dari bentuk tafrid, keteledoran, wal ghaflah, kelalaian, wal lahu, dan banyak bermain-main, bersenda gurau, bercanda dan seterusnya, tanpa memperhatikan ya bekal-bekal yang nanti akan disiapkan, yang harus disiapkan untuk perjumpaan di hari kemudian. Nah, maka ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya. Sekali lagi, jawab syarat tatkala dihapus menunjukkan akan besarnya perkaranya, dan dalam konteks ancaman itu menunjukkan kedahsyatan dan kekerasannya tatkala itu dihapuskan. Nah, para ulama juga menyebutkan ya, bahwasanya ketika disebutkan perkara ini itu juga menunjukkan sekaligus betapa besarnya larangannya. Jadi kalau perbuatan tersebut adalah perkara yang diharamkan, kemudian disebutkan syarat, jawab syaratnya tidak disebut, maka ya, kata ulama ini menunjukkan betapa besarnya larangan akan hal tersebut dan betapa kerasnya kecaman dari perbuatan yang seperti itu. Dari perbuatan yang seperti itu. Nah, maka ini jelas insyaallah taala ya dari kaidah yang ke-16 ini. Naam, walhamdulillah kita telah mengambil 2 kaidah di malam hari ini ya dari kitab ini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di kaidah yang ke-17. Nah, demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kajian kita di malam ini bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu bagi kita, dan semoga dengan ini membantu kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentu saja kita sebagai umat Islam wajib untuk mempelajarinya, mengilmuinya, mengetahuinya. Naam, dan semoga hal tersebut menjadi lahan ibadah dan pahala bagi kita di yaumul akhir nanti, dan menjadikan pemberat timbangan untuk kita ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.